Kisah orang Majus seolah tidak bisa dipisahkan dalam cerita Natal. Kerap menjadi hiasan dekor Natal, selalu hadir dalam pementasan drama Natal. Bahkan jika berkaitan dengan memberi persembahan, apa yang dilakukan orang Majus akan selalu dikenang. Kisah tentang orang Majus sendiri sebetulnya tidak terlalu banyak dibahas di dalam Alkitab. Bahkan hanya dicatat dalam satu pasal saja, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Meski kisah tersebut singkat, sebetulnya kita bisa banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang Majus, apalagi di hari-hari Natal seperti sekarang ini. Melalui video ini, saya ingin mengajak Anda mengerti lebih dalam sebetulnya siapa orang Majus ini, dari mana mereka berasal, bagaimana mereka bisa mengerti bahwa seorang raja sedang dilahirkan, bagaimana mereka bisa bertemu dengan bayi Yesus, apa yang mereka persembahkan kepada Yesus, dan tentu saja apa yang bisa kita pelajari dari hidup mereka. Mereka adalah orang yang sangat terhormat, mereka bangsawan, dan bisa jadi mereka ini sebetulnya adalah raja dari timur. Istilah Majus dalam Alkitab Indonesia itu berasal dari kata Yunani magos, yang dalam bahasa Inggris artinya magician. Sayangnya, kata magician sekarang ini kerap berkonotasi negatif, diterjemahkan seperti sihir, ilmu hitam, penyihir, atau hal-hal yang berhubungan dengan magic. Padahal awalnya tidaklah memiliki arti demikian. Pada zaman itu, magos itu bisa diartikan seorang astronom atau ahli perbintangan. Bisa juga berarti filsuf atau ahli filsafat. Sehingga kalau kita melihat Alkitab versi King James Version, maka kata Majus itu diterjemahkan sebagai wise man atau orang bijak. Orang Majus punya kedudukan yang sangat tinggi. Kemungkinan besar mereka adalah penasihat raja. Bahkan bisa saja mereka seorang ahli tafsir mimpi raja. Tapi bisa juga mereka ini sebetulnya adalah raja dari timur itu sendiri. Alkitab menyebutkan bahwa orang-orang Majus ini datang dari timur. Negeri mana yang disebut timur itu? Kemungkinan besar adalah Persia atau Iran di zaman modern ini. Jika ditempuh dengan transportasi modern, tentu jarak itu tidak terlalu jauh dan cukup cepat. Tetapi jika ditempuh dengan berjalan kaki atau naik onta, maka perjalanan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Apalagi mereka harus melewati padang gurun yang ganas. Tentu itu bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak orang yang mengatakan bahwa jumlah orang Majus itu adalah 3. Namun demikian, sebetulnya Alkitab tidak mencatat secara persis berapa jumlah orang Majus itu. Barangkali jumlah 3 itu muncul karena persembahan yang mereka berikan, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Namun bukankah 3 jenis hadiah yang dipersembahkan itu belum tentu mewakili 3 orang, bukan? Bagaimana dengan kebiasaan kita mengunjungi seorang teman yang mungkin baru melahirkan di rumah sakit? Ketika kita mengunjungi berombongan, misalnya dalam rombongan itu terdiri dari 10 orang, bukankah tidak selalu berarti bahwa ada 10 gift yang kita berikan kepada teman kita itu? Barangkali hanya ada 1 gift saja, tetapi itu mewakili seluruh rombongan itu. Jadi, jumlah barang yang diberikan itu tidak selalu mewakili jumlah orang yang hadir, bukan? Lalu dengan medan yang sedemikian ganas, mungkinkah mereka hanya datang bertiga saja dari negeri yang jaraknya sangat jauh? Besar kemungkinan orang Majus itu datang dalam rombongan yang besar, tidak hanya 3 orang seperti yang kerap diceritakan. Melalui bintang. Mengapa Tuhan menggunakan bintang untuk memberitahu mereka bahwa seorang raja sedang dilahirkan dan menggunakan bintang untuk menuntun mereka hingga sampai kepada bayi Yesus? Karena mereka ini ahli perbintangan, maka Tuhan memakai keahlian mereka untuk mengkomunikasikan dirinya kepada mereka sehingga pesan Tuhan itu lebih gampang dipahami oleh mereka. Waktu itu orang Yahudi hidup secara diaspora. Mereka terserak kemana-mana, termasuk mereka terserak ke negeri timur itu. Bisa saja orang Majus ini mendengar tentang pengharapan orang-orang Yahudi yang ada di timur, tentang hadirnya seorang Mesias yang mereka nanti-nantikan itu. Sehingga begitu mereka melihat bintang itu, maka orang Majus itu mengerti bahwa pengharapan orang-orang Yahudi itu sedang digenapi. Mesias itu sudah datang,
dan seorang raja sedang dilahirkan. Mereka sujud menyembah. Sesungguhnya ini fakta yang sangat unik. Bukankah mereka ini raja-raja dari timur? Jika mereka memang raja, mengapa mereka harus sujud menyembah raja lain? Tradisi pada waktu itu, seorang raja hanya akan sujud menyembah kepada raja yang dianggap memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada dirinya. Dengan sujud menyembah, raja itu hendak berkata bahwa dia menaklukkan dirinya kepada raja tersebut. Dengan kata lain, orang Majusi ini mengakui bahwa Yesus yang sedang dilahirkan itu adalah raja yang berkuasa. Selain sujud menyembah, mereka juga memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang sangat mahal dan sangat berharga pada zaman itu. Mereka tidak asal memberikan persembahan, tetapi mereka memberikan yang terbaik kepada Yesus. Alkitab mencatat bahwa orang Majus memilih untuk jalan lain dan tidak kembali kepada Herodes. Jika mereka kembali kepada Herodes untuk memberitahukan di mana bayi itu dilahirkan, maka Herodes bisa mengirimkan pasukannya untuk membunuh bayi Yesus yang sedang dilahirkan itu. Tuhan memakai orang Majus untuk melindungi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Sekalipun itu berarti bahwa orang Majus ini mengambil sebuah resiko yang sangat besar karena mereka melanggar perintah Raja Herodes. Dan terbukti di ayat-ayat selanjutnya ditulis bahwa Raja Herodes sangat marah karena merasa diperdaya oleh orang-orang Majus itu. Pertama, kerendahan hati. Mereka ini raja, tapi mereka mau menyembah bayi Yesus. Mereka menaklukkan diri di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan berdaulat penuh atas hidup mereka. Disinilah kita belajar tentang kerendahan hati. Kedua, kemurahan hati. Mereka memberikan persembahan terbaik kepada Yesus. Melalui keteladanan orang Majus ini, baiklah kita juga belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan, sehingga kita kerap dan suka untuk menolong sesama kita. Ketiga, ketaatan hati. Orang Majus ini taat, yaitu ketika Tuhan melalui malaikatnya memberitahu mereka agar mereka jangan kembali kepada Herodes. Demi ketaatan itu, mereka mengambil sebuah resiko yang sangat besar. Di sini kita belajar tentang ketaatan hati, karena kita percaya bahwa ketaatan kita itu selalu menuntun kepada rencana Allah yang indah. Melalui orang Majus ini, Tuhan mengajak kita belajar tentang kerendahan hati, tentang kemurahan hati, dan tentang sebuah ketaatan. Mari kita sambut kelahiran Yesus dengan penuh sukacita. Berkat dan damai sejahtera Natal kiranya menyertai kita semuanya. Selamat Natal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.